Oh ya ini, lantas bila Demokrat lebih condong ke Prabowo, kenapa AHY dilantik hari ini? Loh, ini juga harus kita pikirkan nih. Kenapa? Ya, AHY sama Pak BY kan bukan orang lugu di politik. Mereka bukan lugu-lugu banget loh. Iya loh, keduanya memainkan politik dua kaki akhirnya. Satu pura-pura manut Pak Jokowi, namun Pak BY genah backup penuh ke Prabowo. Lah kan masa kekuasaan Jokowi bentar lagi entek. Protol rontok. Sama digundeli kayak apa manusia, sudah gundeli malah jiblok. Halo, mari kita ngompol lagi bersama Om Begawan, tetap di Ngopini Politik. Hari ini, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dilantik jadi Menteri Agraria dan Tata Ruang, ngurusi lemah atau ATR itu kalau singkatannya. Dia menggantikan Pak Marsikal Purnawirawan Hadi Cahyanto yang digeser jadi Menko Polhukam. Ya dengan jabatan itu, apa kira-kira yang menarik? Apakah dengan jadi menteri menunjukkan AHY sebagai seorang dengan kemampuan baik, orang yang memiliki kapasitas, atau bagaimana? Yang jelas gini loh, AHY ini belum pernah ini teruji sama sekali menjadi pejabat publik. Ini yang Om Begawan amati loh, bukan ngelek-elek nanti dikira nyinyir. Baik jabatan politik maupun jabatan profesional. Dia hanya pernah atau berpengalaman memimpin kompi pasukan. Nah, ya memimpin tentara, memimpin sipil ya beda. Nek di militer itu dibengok-bengoki anak buah kan selalu menjawab siap dan siap, salah dan siap laksanakan dan begitu. Pokoknya selalu siap gitu. Lah nek sipil, apalagi anak buah mentalnya kayak belimbing sayur, baru dipanggil ke ruangan aja wis meletre. Bledek. Kadang kan ada orang yang merasa sok punya power, sok merasa gak takut intimidasi. Ada loh itu kemelintri, bergaya siap bertanggung jawab gitu. Waktu dicecar mak klentruk, kayak kerupuk kena banyu, lemes dan tidak bisa menjawab. Nah ini persis kayak bocil-bocil pas malam konvoi bawa kelewang, bawa pedang itu loh. Atau ormas nggak jelas yang suka mintain duit pedagang, termasuk pula itu pelaku kelitih itu. Begitu ketangkep, mewek, nangis ya di kantor polisi. Nah kan pengalaman Mas AHY di lingkungan begituan, selain sebelum dilantik berada di kalangan partai politik, tidak di lingkungan profesional di pemerintahan. Nah, meski partai itu salah satu institusi demokrasi, apakah di dalam partai ketua umum nggak bisa main perintah? Ya pasti bisa, kayak militer aja. Lah Om Begawan ini mau pesen nih sama panjenengan nih Mas AHY ini. Ini masuk di pemerintahan loh. Mimpinnya jangan kayak di militer, kayak mimpin tentara, TNI jangan. Mohon perintah sana sini supaya mereka siap salah, siap komandan. Bukan kayak mimpin Demokrat juga yang orang nggak bisa nolak telunjuk jari AHY, nggak bisa nolak itu orang-orang Demokrat ini. Ini beda di pemerintahan ini. Ingat loh ini. Bawahan-bawahan Mas AHY di PPN itu orang-orang yang punya karier sudah puluhan tahun bahkan belasan tahun. Mereka punya rekam jejak sendiri, profesional semua. Nah, bagi Om Begawan, menurut saya loh ini, masuknya Mas AHY ini sebenarnya wujud kemenangan Jokowi atau kemenangan Prabowo kira-kira. Ingat loh ini. Dua orang beliau ini bakalan mulai saling indik loh, saling ngintip loh. Ini saling waspada no. Padha ngati-atine siji presiden siji arep ganti. Kita wawuh gitu. Nah, politik nggak bisa, nggak ada teman, nggak ada kawan. Kepentingan itu, ya semua punya kepentingan sendiri-sendiri. Saiki rukun, sesuk sebres. Lah mengapa begitu? Usai Pilpres dengan quick count suara lumayan tinggi, Prabowo segera mengkonsolidasikan kekuatannya. Powernya harus
siapkan, merapatkan barisan, menyiapkan pasukan buat Oktober nanti ketika dilantik. Nah tentu maksudnya setelah dilantik langsung tancap gas tanpa rem. Jangan nabrak ciloko kabeh. Nah tapi apakah dalam konsolidasi semua diketahui, bahkan direstui oleh Jokowi? Menurut Begawan loh ini tentu ya tidak. Pasti Jokowi punya kartu-kartu truf, sesuatu yang dia pegang untuk dia bisa melakukan upaya juga. Salah satunya tentang AHY ini yang baru dikeluarkan kartunya. Nah sudah beberapa kali Materi Ngompol membawakan kan, Demokrat itu oposan pada Jokowi dari dulu. Iklan kampanyenya di TV itu sama sekali tidak menyampilkan wajah Gibran loh itu. Kalau kita mau mengamati, ya Begawan ya suka ngamati. Menyebut nama Gibran aja, apalagi Jokowi, nggak pernah. Makanya usai merajai quick count, Prabowo mementingkan bertemu dengan Pak BY. Kok tidak malah ketemu Golkar atau PAN? Kok malah ke Demokrat? Ada apa itu? Mau tahu kenapa? Ini Begawan lagi pendapat Begawan. Karena Pak Erlangga dan Pak Zulhas itu tersandera kasusnya sama Jokowi. Ketua Umum Golkar itu terjerat ekspor minyak sawit. Jane wis dibidik. Sedangkan Menteri Perdagangan tersandung impor gula. Iki ya wis dibidik. Lah bila Prabowo bertemu mereka, keduanya sulit diatur no. Lah wong buntute dicekel Pak Jokowi, ndase dicekel Pak Prabowo, gopik loh. Maka mesti Pak BY di Pacitan, ya meluncurlah Garuda 1 ke Jawa Timur. Pak Prabowo ke Jawa Timur, ke Pacitan, mau menemui Pak BY. Arep DCI gitu loh. Nah pertemuan ini menyiratkan bahwa Pak BY bakal backup total Pak Prabowo. Nah akhirnya ini kira-kira ini pendapat Om Begawan loh ini opininya Om Begawan. Lah Pak Jokowi tidak mau kalah, gak kalah no. Oh, dirinya yang ngatur, yang memenangkan Prabowo harus dihapus. Dirinya kemudian memanggil Surya Paloh, Ketua Umum Nasdem, ya merasa suara Anies Caimin terlalu jauh dari Prabowo Gibran tanpa menunggu suwe-suwe. Surya Paloh pun tengah malam merapat ke istana. Windik-windik masuk ke istana. Nah ngerti Nasdem kembali dekat dengan Jokowi ya. Prabowo pun menggoda Caimin untuk bertemu. Jadi ya saling begitulah, kalau cah cilik kayaknya lah. Politik itu kalau kita sudah tahu politik itu apa, terbabak, lucu-lucu. Ini kan Republik lucu ini. Lah kabarnya keduanya telah melakukan pertemuan. Ya namun berhubung permintaan Caimin belum dituruti, akhirnya perjumpaan mereka batal direalisasi. Bukan Pak Jokowi bilang nggak ngerti hal-hal seperti ini. Pak Jokowi ngeker ngintip. Apa gitu belum ketemu ini Caimin sama Prabowo ini. Lah Prabowo juga mulai menyusun kekuatannya dan melihat lowongnya jabatan Menko Polhukam. Pak Jokowi akhirnya memutar otak. Ini pendapat Begawan lagi loh, ngotak-atik loh ini. Jadi kan ya harus begitu, harus jeli melihat tingkah pola politik di Indonesia ini. Nah sebelum Pilpres, AHY sudah ditemui duluan di Jogja sembari sepedaan dan sarapan itu. Mungkin ya somben tak dadak ke menteri ya. Paling ya gitu, itu prediksi Om Begawan tuh. Waktu itu Pak Jokowi belum tahu. Ini mau diapain itu AHY belum ngerti ini, belum punya rencana. Tapi ya tetap dalam pikirannya, bocah ini sampai tak ke menteri ya, ben nurut sama saya. Hanya saja feelingnya mendesak, segera saja ketemu itu. Nanti pasti pemberitaan pertemuan keduanya bisa jadi isu yang menguntungkan. Iya betul akhirnya. Makanya waktu ngerti Prabowo ubet, tahu ubet tuh. Ubet itu rono rene ke sana kemari, lobi si A, lobi si B, lobi si C. Wah langsung Pak Jokowi memutuskan narik Pak Mas AHY ke istana. Wes, kowe dadi menteri. Menteri Agraria, wes. Sing Menteri Agraria geser ganti Pak Mahfud itu. Dengan menempatkannya jadi menteri, Jokowi berharap Pak BY bisa ditundukkan. Ini nek politik perang niat ngono kuwi, ora nggo senjata.
Tapi perangnya ya begitu itu, merangkul kayak jabatan, geletak. Lah Jokowi akhirnya harus gigit jari toh. Pak BY tidak begitu saja gampang ditaklukkan. Pak BY tidak gampang menyerah dan ikut komando Jokowi. Enggak no, dia presiden juga 2 kali ya. Nah pas pelantikan itu Pak BY sudah di Cikeas. Dan jabatan menteri ini kan jabatan mentereng tuh bagi ketua umum Demokrat, bagi AHY. Dia belum punya jabatan apapun loh, terutama di dunia politik. Artinya jabatan Menteri ATR ini sangat diuntungkan dengan tidak hadirnya Pak BY. Pak SBY ora teko yo ngopo. Lah pembacaan kita pada ada soal ini, ketidakmauan Pak BY serta Demokrat diatur-atur oleh Jokowi. Iya no. Ini membuktikan Pak BY yang mau kowe teko dhewe aku tak ngomong gah diatur. Mungkin dalam hatinya begitu. Lah Pak BY lebih pengen berkomitmen maupun mengikat janji dengan Prabowo. Ya ini akhirnya Pak BY itu sebel banget itu sama presiden penggantinya. Jan-jane ini. Sebab kerjanya itu terlalu serius kok. Iya, kerjanya Pak Jokowi itu terlalu serius. Sebel loh itu Pak BY itu kalau saya lihat-lihat tuh. Prestasinya berlebihan Pak Jokowi itu. Mikir rakyatnya tenanan selama 9 tahun tapi saat ini membuat suara Demokrat selama Pilpres 2014 dan 2019 remuk bunyuk karena Pak Jokowi. Makanya Pak BY itu anyel sama Pak Jokowi. Nah akhirnya dia milih merapat pada Prabowo, adik tingkatnya di Akademi Militer. Ya itulah politik. Kita menikmati sambil ketawa kepahak-pahak. Rasa serius, rasa paneng lah. Kita lihat aja dengan senyum. Lah mau bagaimanapun, sebagai sesama militer, Demokrat akan mendapat bantuan besar loh. Oh dia yakin Prabowo tidak akan tega mematikan atau membonsai Demokrat. Seperti Pak Jokowi dulu ada Demokrat pimpinan Pak Muldoko. Lah bila merapat ke Jokowi, Pak BY ngerti ya. Setelah Oktober besok, wes kayak macan ompong itu Pak Jokowi akhirnya. Ini menurut Pak BY, ini menurut Om Begawan. Menurut Om Begawan, menurut Pak BY itu Pak Jokowi nanti sudah nggak punya kekuatan apa-apa. Tapi yombo tidak punya kuasa ya mungkin. Dan Gibran juga tidak akan bisa apa-apa ketika dia jadi wakilnya Pak Prabowo karena wakil kuwi mau ngawak karo sikil ora dindas gitu loh. Akhirnya ora iso ngomong. Oh ya ini, lantas bila Demokrat lebih condong ke Prabowo, kenapa AHY dilantik hari ini? Loh, ini juga harus kita pikirkan nih. Kenapa? Ya, AHY sama Pak BY kan bukan orang lugu di politik. Mereka bukan lugu-lugu banget loh. Iya loh, keduanya memainkan politik 2 kaki akhirnya. Satu pura-pura manut Pak Jokowi, namun Pak BY genah backup penuh ke Prabowo. Lah kan masa kekuasaan Jokowi bentar lagi entek. Prodol rontok. Sama digondeli kayak apa manusia, sudah gondeli malah jiblok. Repot loh. Ya akhirnya gondelannya Prabowo yang akhirnya jadi presiden nanti. Wakilnya serasa digagas. Nah, pesta kemenangan rakyat 2014 dan 2019 tinggal cerita sejarah saja. PDI ya wis menang wae, meskipun PDI sekarang tetap jadi pemenang partai. Tapi ya wis menonton aja lah. Moga-moga jadi oposisi. Nanti saya bantu. Nah bagi para fans gemoy, ini sekalian sih blimbing sahur sekalian nih. Tonton saja bagaimana tingkah pola capres panjenengan Pak Prabowo. Jadi jangan dikira sekarang ini hubungan presiden dengan Menhan seperti sebelum Pilpres digelar. Oh, belum tentu. Ya makin berjalannya waktu dan mendekati pergantian presiden. Berbagai hal pelan-pelan namun pasti akan tersingkap semua. Akan jelas ceto welo-welo nanti. Mereka itu bukan orang yang bisa berjalan bersama. Iya 2 kali bermungsuhan kok. Piye. Selama ini kelihatan kompak ya karena kepentingan menang Pilpres Pak Prabowo itu. Dan Jokowi mempertahankan kekuasaannya dengan menggabungkan anaknya jadi wakilnya. Ning wakil arep ngopo. Iya toh. Prabowo ya tetap ngeranggeh kekuasaan yang akan ditinggalkan Pak Jokowi. Dipetik, narik jatah kursi presiden yang bola-balik cuma diambil selalu gagal. Ya akhirnya Pak Prabowo menang dengan pura-pura mendekati kompak dengan Pak Jokowi.
Nah, ini menurut Om Begawan, tapi ya mboh. Jenengan punya pendapat sendiri. Nah, sekarang ini jangan dikira Pak Prabowo, Pak Rosan Rosani, Pak Bahlil Lahadalia atau Pak Luhut gak melakukan konsolidasi. Oh ya tidak. Mereka juga membangun kekuatan. Menata siapa akan berperan apa, siapa berkontribusi pada apa dan siapa bertanggung jawab pada apa. Mereka sudah berkonsolidasi. Iya, dan bakal banyak relawan kecewa nanti. Relawan plongah-plongoh. Oh, Begawan tetap bengok. Orang plongah-plongoh. Mereka ditinggal begitu aja. Orang digagas. Apa relawan Jokowi Gibran. Mau dadi cerita nanti. Oh ya Pak Prabowo ngurusi akeh. Lah Gibran sama Pak Jokowi ya ora bakal iso apa-apa kalau Pak Prabowo sudah jadi presiden. Mau campur tangan. Oh presiden ya mau. Oh harga diri akhirnya. Kita lihat ke depannya. Sebelum pelantikan, apakah bakal masih sering di berbagai acara kenegaraan presiden bersama Menhan? Atau Prabowo tampil bareng Gibran? Ya amati saja. Jika kebersamaan mereka makin kurang, itu tandanya perpecahan mulai terjadi. Ini menurut Om Begawan. Ora sirik, ora iri loh. Ora provokasi, ora nyinyir loh. Ini pendapat Om Begawan. Begitulah ngompol. Maka sering-seringlah ngompol bersama Om Begawan. Salam Begawan. Sampai jumpa.